Realme Indonesia baru saja sukses melaunching Realme 6 series ke Indonesia beberapa hari yang lalu. Dan itu merupakan online launching pertama Realme Indonesia. Ya, karena yang seperti kita tahu adanya pandemi coronavirus, yaitu COVID-19. So, kali ini gue berkesempatan untuk ngebahas soal unboxing dan first impression dari Realme 6 Pro. Let's check it out. Oke, so pertama-tama kita mulai dari boxnya. Boxnya ini udah khas banget Realme zaman sekarang, yang kuning banget, dan juga itu menjadi salah satu tagline-nya, yaitu Yellow is the new trend. Nah, yang dari tangan gue ini adalah seri Realme 6 Pro. Ada lagi satu adiknya, yaitu Realme 6 biasa. Itu kurang lebih boxnya harusnya sih sama, cuman ya di spesifikasinya yang berbeda. Lalu kalau misalnya kita lihat di sebelah kirinya ada tulisan Realme 6 Pro, sebelah kanannya sama, atasnya ada logo Realme, dan di bawahnya polos, nggak ada apa-apa. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada beberapa detail informasi, contohnya seperti spesifikasi kameranya yang 64 megapiksel quad kamera dengan 20 times hybrid zoom. Lalu ada juga in-display dual selfie 90Hz smooth display, 30 watt flash charge 4300 mAh, dan juga Snapdragon 720G prosesor. Lalu di bagian bawahnya kita bisa lihat bahwa di sini memang Realme 6 Pro ini dengan seri RMX 2061 itu dibuat di Indonesia. Jadi sini ada tulisannya oleh Realme dibuat di Indonesia. Spesifikasi memorinya 8GB RAM-nya dan 128GB memori penyimpanannya. Untuk warnanya di kali ini gue dikasih warna merah kilat. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita unboxing si Realme 6 Pro-nya. Oke, pertama-tama di bagian depannya langsung kita disambut seperti biasa, ada kotak yang bertulisan Welcome to the Realme Family. Ini biasanya sih kalau di dalamnya isinya harusnya buku petunjuk dan garansi, dan ya di sini ada soft covernya, jelly case. Jadi buat kalian yang beli ini nggak usah repot-repot nyari case lagi, kalian udah dikasih jelly case seperti ini. Lalu ini juga ada kartu jaminan, kartu garansi, serta petunjuk penggunaan. Habis itu di dalamnya langsung ketemu sama si smartphone-nya. Nah, ini smartphone-nya warna merah kilat. Jadi situ juga tulisan warning bla bla bla. Jadi ini agak bagus nih di sleeve wrap kayak gini, nggak kayak biasanya yang wrapnya ngeri jatuh. Jadi sedikit lebih secure. Lalu di dalamnya ada kabel charger. Ini kabel chargernya tuh masih USB-A tapi ujungnya USB-C. Jadi ini yang bakalan mendeliver flash charge 30 wattnya tadi, beserta dengan ini cukup menarik, kombinasi Realme 6 Pro itu menggunakan batok charger yang cukup besar. Nah, lalu di bawahnya ini juga masih ada satu lagi, yaitu SIM ejector ya. Jadi SIM ejectornya kali ini ada di bagian bawah, nggak bersamaan si kotak jelly case sama kartu jaminan dan buku petunjuknya. Jadi dipisah di bawah. Jadi kalau kalian mau cari, ini ada di bawah sini. Ini HP-nya, bisa langsung kita buka aja buat lihat penampakan Realme 6 Pro-nya. Nah ini warna merahnya, merah kilat. Satunya lagi tuh warnanya warna biru kilat. Itu punya aksen yang sama, kayak ada petir-petirnya di situ kalau kalian lihat di trailingnya. Di depannya juga kalian udah dikasih anti gores pelindung, so it's fine buat langsung digunakan. Nah, pertama-tama soal bodinya. Jadi ini first impression gue soal bodinya. Body dari si Realme 6 Pro ini premium abis. Belakangnya itu terbuat dari kaca, dan di sandwich di tengahnya itu adalah metal, serta depannya itu sudah menggunakan layar Corning Gorilla Glass. Jadi itu secara body material tuh premium banget dari depan sampai belakang. Nah, selain itu juga di bodinya ini ada beberapa key feature yang gue jujur-jujuran aja merasa ini perlu banget di highlight. Yaitu adalah fingerprint scanner di tombol powernya. Ini seperti yang gue pernah bilang sebelumnya di beberapa smartphone lainnya, kalau fingerprint di sini tuh lebih praktikal. Jadi kalau misalnya kalian megang HP, unlock-nya tuh tinggal gini, tapi ini belum di setup ya. Jadi itu jauh lebih mudah daripada kita harus reach out ke layar ataupun ke belakang kalau kita pakai telunjuk. Jadi lebih praktikal aja, cuma memang perlu diketahui bahwa ini ada plus minusnya sendiri. Salah satunya adalah kalau kalian lagi megang begini, bisa accidentally ke unlock, atau kalau pegang pakai jari yang bukan registrasi, alhasil juga bisa accidentally ke unlock. Nah, abis itu di bagian bawahnya, ini tuh port I/O-nya tuh bisa dibilang cukup lengkap dengan adanya USB Type-C di sini. Jadi udah bukan micro USB yang murah. Habis itu juga ada headphone jack serta bottom firing speaker. Untuk di bagian atasnya sendiri nggak ada apa-apa. Di sampingnya tadi fingerprint scanner, terus di sampingnya
polos, ada tombol doang nih, tombol volume rocker sama SIM card tray. Jadi overall menurut gua first impression soal bodinya tuh solid abis. Dengan harga 4 jutaan, Realme 6 Pro bisa dibilang oke banget buat kalian yang mau HP nggak perlu ngecek budget dalam-dalam banget, tapi punya build quality dan body quality yang cukup oke. Selain itu salah satu aksen desainnya di sini kayak petir tuh unik banget kayak gitu. Kalian bisa lihat reflectionnya. Itu beda lah nilainya dengan tipe-tipe finish lainnya yang sekedar biasa prism atau gimana. Jadi ini cukup unik di mana Realme itu pakai model Thunder. Kalau di Realme 6 itu pakai model Meteorite. Lalu beralih ke soal layar. Layarnya si Realme 6 Pro ini memiliki fitur yang menurut gue ini oke banget untuk rentang harga 4 jutaan, yaitu layarnya udah 90 Hz. Jadi di 90 Hz ini kalian tuh bisa dapet jumlah pixel yang lebih banyak, 1,5 kali lebih banyak daripada smartphone umumnya 60 Hz. Jadi dalam 1 detik kalian bisa melihat 90 frame yang bisa di refresh. Jadi kalau misalnya, semoga kalian bisa lihat di layarnya ini kalau misalnya dibandingin sama 60 Hz tuh biasanya kita lihat suka patah-patah screennya. Nah sedangkan kalau ini kalian benar-benar bisa lihat every pixelnya tuh moving ngikutin jari kalian. Untuk smartphone 90 Hz dengan harga 4 jutaan tuh udah oke banget lah. Nah selain layar 90 Hz itu juga di depannya ada 2 kamera. Jadi beda sama smartphone dengan notch lainnya, ini tuh di depannya sekarang punya 2 lensa. Satunya itu lensa biasa, lensa kalian pakai buat selfie, sama satunya lagi itu adalah lensa ultrawide. Untuk lensa selfie utamanya itu udah 16 megapiksel. Lalu dengan ditemani sama 8 megapiksel ultrawide, kalian tuh misalnya lagi wifi atau ya selfie bareng-bareng, selfie group, selfie rame-rame, itu hasilnya tuh lebih luas daripada pakai default 16 megapikselnya. Memang kualitasnya agak ngedrop, tapi kalian bisa mendapatkan bukaan lega itu loh. Jadi dari ujung ke ujungnya lebih luas daripada pakai lensa portrait biasa. Nah, berikutnya soal kamera. Jadi total tuh si Realme 6 Pro ini punya 6 lensa kamera, 4 di bagian belakang dan 2 di bagian depan. Ke-6 lensa kamera ini saling mendukung satu sama lain. Contohnya di sini untuk kamera belakangnya kalian punya lensa ultra wide, lalu ada lensa biasa, wide angle biasa, telefoto 2 kali dan juga ada telefoto 5 kali. Dan ini bisa kalian push lebih dalam lagi untuk zoom sampai hybrid 20 kali. Jadi itu memanfaatkan telefoto plus sensor utamanya yang 64 megapiksel untuk dikombinasi di stitch menjadi hasil kualitas 20 kali yang lebih baik daripada zoom digital. Lalu tentunya ada fitur-fitur lainnya kayak HDR, terus chroma boost, itu udah khas banget dari Realme dari awal. Terus kalian ada juga bisa portrait, of course, 64 megapiksel, sama ada more-nya itu kalian bisa dapat pro mode, itu di sini sebutnya expert mode, slow motion, time lapse, ultra makro, dan panorama. Lalu di soal videonya, di sini yang menurut gue nilai plus banget. Kalau kalian inget di Realme X2 waktu itu gue cukup heboh nge-hype dengan adanya video bokeh. Dan kali ini di Realme 6 Pro ini fitur bokeh video tuh juga ada. Itu hasilnya tuh bagus banget. Jadi di harga 4 jutaan kalian punya fitur yang bahkan smartphone flagship belum semua punya, baru sebagian aja. Lalu tentunya juga di sini yang dia dinilai jual adalah Ultra Steady-nya. Di sini namanya Ultra Steady Max. Jadi katanya sih hasil rekaman steady-nya lebih bagus. Ini gue ada rekamannya sedikit. Hopefully kalian bisa nilai sendiri, tapi gue belum sampai in-depth banget buat compare dia dengan Ultra Steady yang lainnya. Lalu tentunya ada Nightscape. Nightscape ini harusnya sangat bagus. Biasanya sih gue udah cukup impressed dengan Realme punya software optimization buat Nightscape-nya, tapi yang menjadi nilai plusnya adalah di sini Nightscape bisa dipakai sama ultrawide juga. Nanti gue coba cari sampel-sampelnya. Kalau misalnya udah di display di sini berarti gue udah sempat foto-foto. Nah, kemudian untuk kamera selfie-nya, kamera selfie 8 megapiksel dan juga 16 megapiksel. Yang utama adalah 16 megapiksel. Menurut gue di sini hasilnya tuh cukup oke. Kalian bisa lihat di sini juga. Itu ngezoomnya pas lah kalau di layar ini. Tapi kalau misalnya kalian nyalain ini, langsung otomatis jadi lebih luas. Ini jadi ultra wide, enak banget buat kalau misalnya kalian lagi wifi nanti pas habis pandemiknya udah selesai ya, jangan sekarang malah nongkrong please, jangan nongkrong, itu punya hasil yang lebih bagus. Untuk kamera selfie-nya juga kalian juga punya fitur yang sama, yaitu video bokeh. Jadi kalian bisa mengaktifkan video bokehnya itu mau di depan ataupun di belakang, which is good. Jadi kalian untuk yang suka vlogging mungkin bisa memberikan sedikit taste lebih empuk, lebih gurih buat si viewer kalian. Karena hasilnya tuh bisa seolah-olah kayak pakai kamera DSLR, kamera profesional, padahal kalian cuma pakai kamera smartphone yang harganya cuma 4 jutaan. So, overall, gue bisa bilang Realme 6 Pro dengan harga 4 jutaan tuh first impressionnya cukup worth it. Tapi habis ini gue akan coba testing si Realme 6 Pro-nya ini lebih lanjut.
soal performa, soal kamera, dan juga mungkin kita bisa compare dengan smartphone lainnya. Apakah dia worth it, benar-benar worth it 100% untuk 4 jutaan, atau mungkin kalian lebih baik nambah, atau kalian lebih baik ngurangin. Tapi overall, first impression gue, ini smartphone near perfect untuk range harganya. Jadi kalau misalkan gue recap lagi, spesifikasinya dia itu adalah Snapdragon 720G, abis itu RAM-nya mulai dari 4GB, ini model ini 8GB, 128GB. Abis itu untuk kameranya ada 64 megapiksel lensa wide, itu ada lensa ultra wide, lensa telephoto, dan lensa portrait ataupun makro. Di 4 ini, kemudian untuk di bagian depannya kalian juga punya array 2 kamera lagi, yaitu 16 megapiksel wide selfie camera sama yang 8 megapiksel ultra wide selfie camera. Abis itu layarnya sendiri itu udah 90Hz, which is sangat menarik untuk smartphone sehargaan 4 jutaan ini. Near perfect banget untuk kualitas layarnya, karena walaupun ini masih IPS, di rentang harga segini biasanya udah pada main AMOLED. 90Hz nya ini menjadi nilai jual tersendiri. Habis itu juga ada baterai besar, lumayan gede, 4300 mAh, tapi gue belum bisa kasih tahu kualitasnya lah, apakah bisa seharian. Hopefully pastinya sih bisa seharian, dan juga kalian bisa cas cukup cepat dengan VOOC flash charging 3.0 yang udah 30 watt. So ya, kurang lebih itu aja untuk unboxing dan first impressionnya kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tanyakan di kolom komentar di bawah. Overall, smartphone ini oke banget, 4 jutaan. Kalau kalian memang lagi di pasar buat mencari smartphone murah, smartphone affordable, 4 jutaan, dapat 90Hz display, ini worth it banget. Tapi nanti full reviewnya akan nyusul ya. Oke deh, sekian dulu untuk videonya kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan waktu kita misalnya full review si Realme 6 Pro ini lagi, atau mungkin kita compare dengan smartphone lainnya. Oke lah, thanks for watching, have a nice day, Ferry signing out. Bye-bye.